Pelajaran Sekolah Sabat Kamis 19 Juni 2025. Pelajaran yang ke-12 di triwulan yang kedua. Untuk judul pada hari ini adalah Tanda Binatang. Tahun-tahun telah berlalu dan peristiwa-peristiwa terakhir seperti keputusan kematian dan penegakan tanda binatang belum terjadi. Beberapa orang telah menyatakan keraguan, bahkan skeptisisme tentang penafsiran kita akan peristiwa-peristiwa terakhir, termasuk bagaimana Sabat dan Minggu bisa menjadi pusat konflik terakhir. Kitab Wahyu jelas, apakah kita menyembah Sang Pencipta atau binatang dan patungnya. Dan karena Sabat hari ketujuh adalah tanda dasar kembali ke Eden itu sendiri tentang Tuhan sebagai pencipta, tidak mengherankan jika dalam masalah tentang menyembah Sang Pencipta, hari Sabat akan menjadi pusatnya. Juga bukan kebetulan bahwa kuasa binatang adalah kuasa yang sama yang mengubah perintah Sabat dari hari Alkitabiah menjadi hari Minggu yang tidak memiliki dasar dalam Alkitab. Dengan mengingat latar belakang ini, gagasan tentang Sabat dan Minggu terlibat dalam masalah penyembahan lagi, baik Sang Pencipta atau binatang adalah masuk akal. Dan juga kita memiliki dalam perjanjian baru pendahuluan untuk masalah Sabat hari ketujuh melawan hukum manusia. Bacalah ayat-ayat berikut. Matius 12 ayat 9 sampai 14, Yohanes 5 ayat 1 sampai 16. Masalah apakah yang menyebabkan para pemimpin agama ingin membunuh Yesus? Saya baca dalam Matius 12 ayat 9 sampai 14. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Yohanes 5 ayat 1 sampai 16. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu, hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu.
Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Dalam Matius 12, setelah Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh sebelah tangannya pada hari Sabat, bagaimana tanggapan para pemimpin agama? Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Kematian karena Sabat hari ketujuh. Dalam Yohanes 5 ayat 1-16, setelah penyembuhan ajaib lainnya pada hari ketujuh, para pemimpin menganiaya Yesus dan berusaha membunuhnya karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Yohanes 5 ayat 16. Kematian karena tradisi manusia. Tidak ada dalam Alkitab yang melarang penyembuhan pada hari Sabat, sama seperti tidak ada dalam Alkitab yang menempatkan hari Minggu sebagai ganti hari Sabat versus Sabat hari ketujuh. Meskipun masalah spesifik di sini dengan Yesus tidak sama dengan pada peristiwa-peristiwa terakhir itu cukup dekat, hukum manusia melawan hukum Allah, dan dalam keduanya hukum yang diperebutkan berpusat pada Sabat Alkitabiah. Mati karena salah satu perintah Tuhan? Bagaimanakah mungkin seseorang dengan mudah berusaha merasionalisasi jalan keluar dari itu? Demikianlah bacaan pelajaran sekolah Sabat Kamis 19 Juni 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.